Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Selamat datang kembali di pelajaran informatika bersama Bu Afi Yuliana. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Bu Afi doakan semoga anak-anak ibu yang soleh, yang soleha, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi perangkat informatika. Kemarin kita sudah membahas tentang generasi komputer. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Kemarin kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Alfi. Apa itu CPU, motherboard, memori, dan hard disk? Masih ingat kan tugas yang minggu kemarin? Nah, kali ini Bu Alfi akan mengulang sedikit dan memberikan penjelasan tentang perangkat keras komputer. Mari kita mulai bersama-sama. Apa itu perangkat keras? Yaitu salah satu komponen komputer yang perangkatnya bisa kita lihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata. Jadi kalau perangkat keras komputer itu otomatis bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan bisa kita rasakan bentuknya seperti apa. Perangkat keras itu juga dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsinya. Kita lihat. Yang pertama adalah Central Processing Unit atau biasa disingkat menjadi CPU. Kalian bisa perhatikan gambar yang pertama. Itu adalah gambaran seperti apa itu CPU. Nah, mungkin kalau kalian di rumahnya ada komputer, akan ada bentuk yang seperti di gambar satu. Jadi bentuknya itu kotak panjang, itu adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data, CPU ini sering disebut juga sebagai prosesor. Nah, fungsi utamanya prosesor adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau perangkat keras masukan. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu CPU. Yang kedua, motherboard adalah papan sirkuit utama atau papan sirkuit pusat untuk membentuk suatu sistem elektronik yang kompleks seperti halnya komputer. Nah, motherboard komputer ini juga memiliki beberapa slot dan soket yang berfungsi untuk meletakkan sejumlah komponen perangkat kelas lainnya. Seperti apa? Salah satunya yaitu untuk CPU, RAM, BIOS, dan sejumlah bus. Jadi ada beberapa contoh bus. Nah, bisa kalian baca ada PCI bus, IGP bus, AEC A bus, dan USB. Yang ketiga adalah memori. Memori ini adalah bagian penting dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum dan sesudah diproses oleh prosesor. Ingat, prosesor itu apa? Prosesor itu yaitu CPU. Jadi jangan lupa ya. Nah, berdasarkan tingkat kecepatannya, memori terbagi juga menjadi 4. Ingat, ada 4, yaitu register, cache memory, main memory, dan secondary memory. Jadi jangan lupa ada 4. Nah, memori ini diukur oleh satuan bit. 1 bit itu sama juga dengan 8 bit atau binary digit. Jadi kalian harus ingat-ingat, memori itu diukurnya satuannya namanya bit. Mungkin kalau kalian sering dengar apa itu KB, MB, GB, dan TB, ada yang tahu nggak singkatannya apa? Hmm? Ada yang tahu? Betul. Kalau KB itu adalah singkatan dari kilobyte, MB, megabyte, GB, gigabyte.
TB, terabyte. Biasanya ini merupakan kecepatan atau biasanya juga di handphone-handphone kalian juga ada. Nah, ini ada jumlah bit perkiraan dan yang sebenarnya. Kalau kilobyte itu perkiraannya 1000, megabyte 1 juta, gigabyte 1 miliar, terabyte 1 triliun. Tapi kalau jumlah byte sebenarnya, kalau kilobyte itu 1024, megabyte 1 juta, 48.576, dan juga ada gigabyte dan juga terabyte. Jadi bisa kalian perhatikan berapa perkiraannya dan berapa sebenarnya. Itu untuk penjelasan apa itu kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Jadi kalau Bu Afi tanya perbedaannya apa, kalian sudah tahu ya. Lanjut. Yang keempat itu ada hard disk namanya. Fungsinya apa? Dia adalah sebagai sebuah media penyimpanan yang bersifat non-volatil. Artinya, data tidak akan hilang apabila komputer dimatikan. Saat ini telah tersedia hard disk yang mempunyai kapasitas penyimpanan hingga berukuran terabyte. Jadi udah lumayan besar nih untuk fungsi hard disk sebagai data penyimpanan. Selain kapasitas hard disk, memiliki juga ukuran kecepatan pengiriman datanya. Nah, biasanya ditulis dalam satuan RPM atau rotation per minute. Berikut tabel RPM yang dapat kita jumpai. Yang pertama itu sekitar 3.600 RPM, 5.200 RPM, 5.400, 7.200, dan yang paling besar yaitu 10.000. Nah, ini adalah beberapa contoh kalau kalian pengen tahu motherboard yang seperti apa. Motherboard itu ada di contoh kedua, sedangkan memori di contoh yang ketiga. Sedangkan hard disk itu ada di contoh keempat. Jadi jangan sampai ketukar ya. Mana yang motherboard? Gambar 2. Mana yang hard disk? Gambar 4. Memori? Gambar 3. Jadi jangan sampai salah. Kita lanjut. Kita masuk ke 5, yaitu perangkat keras tambahan. Nah, perangkat keras tambahan ini dalam komputer biasa disebut dengan peripheral dan terbagi menjadi beberapa. Ada yang disebut dengan perangkat masukan, perangkat prosesan, perangkat penyimpanan, dan perangkat keluaran. Jadi untuk yang perangkat masukan itu biasa kita sebut dengan input device, adalah perangkat yang digunakan untuk membantu para pengguna. Biasanya para pengguna komputer itu disebut dengan user. Jadi membantu para pengguna atau user untuk memasukkan data komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. Untuk yang kedua, yaitu perangkat pemrosesan, antara lain yaitu ada video card, sound card. Untuk perangkat penyimpanan, antara lain ada disket, flash disk, dan piringan optik. Kalau untuk zaman sekarang, disket itu sudah sangat jarang dipakai. Untuk piringan optik itu masih ada yang beberapa. Tapi kalau flash disk saat ini masih sangat banyak yang menggunakan. Yang keempat, ini adalah perangkat keluaran. Antara lain ada monitor, printer, speaker, dan perangkat jaringan seperti WiFi itu ya. Nah, ini adalah perangkat-perangkat tambahan yang harus kalian perhatikan dan di dalamnya pun juga banyak lagi contoh-contohnya. Kalian bisa lebih lengkapnya baca di buku paket Informatika kelas 7. Di sini juga Bu Afi hanya memberikan gambaran secara singkat tentang perangkat keras komputer. Jadi kalau kalian mau lebih dalam lagi, mau lebih paham lagi, semuanya ada di buku paket kalian. Jadi buku paket yang udah kalian dapat, jangan cuma jadi pajangan di rumah aja. Harus dibuka, dibaca, dipelajari, dan dipahami dengan baik ya. Oke,
Nanti kalian akan ada tugas PJJ yang kedua. Nah, tugas PJJ-nya ini yaitu dalam bentuk link, kalian bisa klik tombol yang warna ungu. Jadi nanti linknya ada di logo yang warna ungu, tinggal kalian klik aja. Nanti dia akan otomatis masuk ke link Google Form-nya. Jadi tugas hari ini harus kalian kerjakan tepat waktu sesuai jam pelajaran kalian. Kalau pelajarannya jam setengah 8 sampai jam setengah 9, Bu Afi kasih kesempatan 30 menit tambahan waktunya. Tapi kalau kalian mulai dari jam 9 sampai jam 10, paling lambat Bu Afi tunggu sampai jam 10.30. Jadi ada waktu tambahannya hanya 30 menit. Lewat dari itu akan ada potongan nilai. Jadi hati-hati ya, jangan sampai nilai kalian udah dapat 100 tapi dipotong karena kalian kurang disiplin. Jadi Bu Afi minta setelah kalian memperhatikan video pembelajaran hari ini, langsung kalian klik logo yang warna ungunya, kalian kerjakan. Ada 20 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, untuk materi hari ini sekian. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, kalau masih ada yang bingung, silakan kalian WA ke nomor Bu Afi atau kalian komen di grup kalian, di grup kelas kalian, bakal Bu Afi respon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa dong. Gue cek dulu dong. Ke kemarin.